Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Diva Aulia, dan teman saya ada Septiana Istijabah dan Kak Anindita Kurniasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai metodologi pengembangan perangkat lunak, yaitu metode V-model dari mata kuliah metodologi penelitian. Next, apa itu SDLC? SDLC yaitu Software Development Life Cycle, adalah kerangka kerja sistematis yang mendefinisikan langkah-langkah dalam setiap tahap pembuatan perangkat lunak. Terdiri dari menjamin kualitas produk akhir, selesai tepat waktu, dan sesuai anggaran. Terakhir, pendekatan disiplin untuk rekayasa sistem yang andal. Jadi, SDLC itu adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak secara terstruktur mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Tujuannya sendiri yaitu untuk memastikan produk yang dibuat memiliki kualitas yang baik, pun dengan sesuai kebutuhan pengguna. Lanjut. Ada tahapan standar SDLC. Yang pertama, planning, yaitu identifikasi kebutuhan bisnis dan analisis kelayakan sumber daya. Kedua, ada desain, perancangan arsitektur, database, dan antarmuka sistem UI/UX. Terakhir, ada testing, yaitu untuk verifikasi fungsionalitas dan memastikan produk bebas dari kesalahan. Next. Selanjutnya ada pengertian dari V-model sendiri. V-model adalah perluasan dari model waterfall yang menekankan hubungan langsung antara setiap fase pengembangan dengan fase pengujian yang sesuai. Dikenal sebagai model verification and validation, di mana pengujian direncanakan secara paralel dengan mendefinisikan kebutuhan. Kenapa disebut V-model? Itu karena diagram prosesnya berbentuk huruf V. Pada metode ini, pengujian tidak dilakukan setelah sistem selesai dibuat, namun sudah direncanakan sejak awal proses pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septiana. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Pada V-model itu terdapat dua konsep utama, yaitu verifikasi dan validasi. Verifikasi itu untuk menjawab pertanyaan, are we building the product right? Atau apakah sistem itu dibuat sesuai spesifikasi? Sedangkan validasi itu menjawab pertanyaan, are we building the right product? Atau apakah sistem yang dibuat ini benar-benar sesuai kebutuhan pengguna? Lalu kita memasuki tahapan pertama, yaitu verifikasi, teman-teman. Nah, yang pertama adalah requirement analysis. Pada tahap ini itu dilakukan pengumpulan kebutuhan pengguna secara rinci. Dan hasil dari tahap ini itu adalah dokumentasi Software Requirement Specification atau SRS yang menjadi dasar pengembangan sistem. Lalu selanjutnya ada sistem desain, arsitektur desain, modul desain. Jadi setelah kebutuhan dikumpulkan, dilakukan perancangan sistem. Dan sistem desain ini berfokus pada rancangan sistem secara umum. Lalu ada arsitektur desain, itu tuh membuat rancangan tingkat tinggi seperti database dan struktur sistem. Sedangkan untuk modul desain, ini merancang detail setiap modul yang akan dikembangkan. Lalu ada titik balik, yaitu fase coding. Nah, pada titik paling bawah huruf V, itu terdapat tahap coding. Pada tahapan ini, seluruh rancangan yang telah dibuat itu diterjemahkan menjadi kode program. Dan pengembang juga menerapkan standar penulisan kode yang baik, serta menyiapkan proses pengujian sejak awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Anindita. Selanjutnya ada validasi atau testing. Ada 4. Di sini ada unit testing, adalah menguji bagian terkecil dari kode atau fungsi atau kelas secara terisolasi.
integration testing menguji komunikasi dan aliran data antar modul sistem. Sistem testing menguji fungsionalitas sistem secara keseluruhan atau black box. Acceptance testing validasi akhir oleh user atau klien berdasarkan kebutuhan awal. Next. Selanjutnya, evaluasi metodologi V-model. Kelebihannya adalah disiplin tinggi, mudah dikelola karena fase berjalan satu persatu. Validation, cacat ditemukan lebih dini melalui perencanaan tes di awal. Traceability, keterkaitan antara fase sangat jelas dan terukur. Kekurangannya adalah kaku, sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan di tengah jalan. Tanpa prototip, user tidak melihat wujud sistem sampai tahap akhir. Resiko tinggi jika analisis awal salah, biaya perbaikan sangat mahal. Oke, next. V-model vs waterfall. Jika dibandingkan dengan waterfall, V-model memiliki kekurangan keunggulan karena pengujian direncanakan sejak awal sehingga kesalahan dapat ditemukan lebih cepat. Di sini ada empat aspek: pendekatan, pengujian, deteksi bug, stabilitas. Waterfall model, pendekatan sekuensi linier. V-model, pendekatan paralel. Pengujian waterfall model dilakukan hanya setelah coding selesai. Pengujian V-model direncanakan sejak fase awal. Deteksi bug, waterfall model lambat atau di akhir proyek. V-model lebih dini. Stabilitas, waterfall model cocok untuk proyek sederhana. V-model cocok untuk sistem kritis. Next. Kesimpulannya, V-model merupakan metode pengembangan yang berfokus pada kualitas melalui integritas proses verifikasi dan validasi. Metode ini sangat cocok digunakan pada proyek yang dibutuhkan tingkat keandalan dan keamanan tinggi seperti sistem medis, otomotif, maupun sistem pemerintahan. V-model bukan sekadar urutan kerja, melainkan strategi pinjaman kualitas yang terintegritas. Dengan menyingkronkan desain teknis dan skenario pengujian secara horizontal, V-model meminimalkan resiko kegagalan fatal pada sistem skala besar yang membutuhkan keandalan tinggi. Next. Demikian presentasi kami mengenai metodologi pengembangan perangkat lunak V-model. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa V-model merupakan metode yang mengintegritaskan proses pengembangan dan pengujian secara sistematis, sehingga mampu meningkatkan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Jarod dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.